السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut pelajaran minggu kemarin. Masih tentang i'rab al-musannah. Halaman 64. Halaman 64. Bismillahirrahmanirrahim. Famisalul musanna al-marfu'i. Al-an i'rab al-musanna. Halaman 64. 46. Oh iya. 46. 46 mana 4? 14. Kan yang kemarin sampai famisalul musanna al-marfu'i kan? Hadar al-Qadiani. Itu kan? Hah? Iya, maksudnya yang sekarang yang diisi itu. Ya kan? Famisalul musanna, maka adapun contoh isim tasniyah al-marfu'i yang dibaca rafa'. Contoh isim tasniyah yang dibaca rafa', hadara, telah hadir. Siapa? Al-Qadiani. Apa itu qadi? Hakim, qadi. Kalau sekarang itu pengadilan. Al-Qadiani berarti Qadiani, artinya berapa hakim? Telah hadir dua hakim. Kemudian contoh yang lain, waqala, dan telah berkata. Siapa? Rajulani, dua laki-laki. Fakullu, maka setiap min dari lafadz al-Qadiani wa rajulani. Jadi al-Qadiani dan rajulani marfu'un dibaca rafa'. Kenapa? Li'annaha, karena lafadz al-Qadiani rajulani sebagai fa'ilun, sebagai fa'il dia. Kenapa sebagai fa'il? Karena sebelumnya ada fi'il, hadara fi'il, qala fi'il. Karena setiap fi'il pasti ada fa'il. Al-Qadiani rajulani itu i'rabnya rafa'. I'rabnya rafa' karena li'annaha fa'ilun, karena dia sebagai fa'il. Itu rajulani itu isim apa, Fatah? Mana kitabmu? Loh. Ambil, astaga. Rajulani al-Qadiani. Farid al-Qadiani itu isim apa? Jangan diajar. Ada kitabmu situ, Farid. Lihat itu. Al-Qadiani itu isim apa? Loh, kenapa tanya Farid?
Lihat kitabmu, jangan lihat Fahri. Hadara telah hadir. Siapa yang hadir? Al-Qadiani. Siapa itu fa'il? Al-Qadiani. Isim apa itu? Kita bahas isim apa itu? Farid? Hmm? Bukan bahas sorof ini. Hah? Jangan diajar biar dia mikir. Isim apa, Farid? Apa itu musanna? Ya apa itu musanna? Musanna itu apa? Dua, masna, tasnia, atau bisa dinamakan isim tasni. Sekarang tanda isimnya apa? Hah? Tanda isim, bukan tanda i'rab. Hah? Alif, alif lam ya. Isim apa tadi? Isim tasnia. Apa i'rabnya? Fatah? Apa i'rabnya itu? Hah? Apa i'rabnya ini Fatah? Apa? Apa i'rabnya ini? Tahu i'rab kan? Ada berapa i'rab? Hah? I'rab itu ada berapa Fatah? Hah? Enggak tahu juga. Astagfirullah. Diulang-ulang itu pelajarannya. Jangan selewat aja. Ada berapa itu i'rab? Ada 4 Fatah. Ini namanya kemarin loh. Masa diulang lagi? Diulang-ulang sendiri aja. Ingat itu. Al-Qadiani isim tasnia. Tanda isimnya alif lam. I'rabnya rofa. Tanda rofanya apa ini Wahid? Isim tasnia. I'rabnya rofa. Tanda rofanya apa? Hah? Nun. Nun. Juz 29 itu nun. Tanda i'rab rofanya apa? Aish belum pak. Hah? A, alif. Isim tasnia kan? Alif ada nun. Nah, sebenarnya pelajaran ini cepat sekali nih cuman karena banyak yang nggak paham. Alisar, kola itu kalimat apa? Fiil apa? Ya, Fadil, rojulan ini kalimat apa? Hah? Isim apa itu? Isim? Mana tandanya kalau isim tasnia? Ada alif dan nun. Kalau tasnia berarti artinya rojulani berarti artinya dua laki-laki.
Wa alamat li'annahu fa'il, karena dia menjadi fa'il. Kenapa rofa? Karena jadi fa'il. Kenapa rofa? Kenapa irobnya rofa? Karena dia posisinya atau jabatannya jadi fa'il. Setiap fi'il ada fa'il. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya alifun. Al alifu alif. Alif, tanda rafa'nya alif. Niabatu an-dhammati, pengganti. Niabatu pengganti. Niabati pengganti. An-dhammati dari dhamma. Alif ini pengganti dari dhamma. Li'annaha, karena sesungguhnya masna, isim tasniyah, wa nunu, dan nun iwadin, pengganti anit tanwin, dari tanwin, fil ismil mufradi, di dalam isim mufrad. Isim tasniyah kalau rofa, tanda rofanya alif. Sekarang yang nasab, wa misalul musanna, adapun isim tasniyah contoh, wa misalul musanna, dan contoh isim tasniyah al-mangsubi yang i'rab nasab. Al-mangsubi yang i'rab nasab. Ahibbu, saya menyukai, atau saya mencintai, atau saya senang. Al-muaddi baini, apa itu? Addaba yuaddibu, orang yang muaddi baini, saya mencintai atau menyukai, menyenangi orang yang beradab. Wa akrahu, dan saya membenci, akraha yukrihu, dan saya membenci al-mutakasilaini. Apa itu? Takasala, ya, takasalu isim maf'ul, al-mutakasil, orang yang malas. Saya benci orang yang malas. Nah, fakullu, maka setiap min dari al-muaddibaini, lafaz al-muaddibaini, wal mutakasilaini, dan lafaz mutakasilaini, mansubun, di irobi nasab, irobnya nasab. Kenapa? Li'annaha maf'ul bi, karena dia jadi maf'ul bi. Sama al-mutakasilai. Uhibbu al-muaddibaini. Uhibbu al-muaddibaini. Akrahu al-mutakasilaini. Nah, di sini yang dibahas ini loh. Yang ini kan dibahas dua lafaz itu. Uhibbu al-muaddibaini, aku menyukai orang yang beradab. Nah, di sini kita bahas tentang isim tasniyah i'rab nasab. Isim tasniyah i'rab nasab. Al-muaddibaini. Ras.
Al-muaddibaini itu kalimat apa? Setiap hari diulangi kalimat tanda kalimat apa? Al-muaddibaini itu kalimat apa? Jangan asal sebut, dilihat dulu itu kalimatnya, apa ciri-cirinya, ada ini ya enggak, ada talalatnya enggak, ada panunya enggak. Hah? Kalimat? Kenapa kau berani katakan itu kalimat isim? Karena ada tandanya, alif, lam, tanda isim. Nah, sekarang al-muaddibaini ini isim apa? Isim tasnia. Berarti kalau tasnia artinya dua kan? Al-muaddibaini isim tasnia. Nah, sekarang tandanya irobnya dulu apa irobnya? Kenapa nasab? Hah? Nah, bukan begitu. Kenapa nasab? Kalau saya bilang apa tanda nasabnya baru ya. Kenapa nasab? Karena dia jadi sekretaris, karena dia jadi bendahara, karena dia jadi ketua kelas, posisi itu. Kenapa dia nasab? Ada di kitabnya tadi tuh. Li'annahu, dia jadi maf'ul. Maf'ul itu apa? Kalimat isim yang jatuh atau berada setelah fi'il dan fa'il. Nah, berarti sebelumnya ini ada fi'il dan fa'il kan? Uhibbu. Uhibbu itu kalimat fi'il. Fa'ilnya mana? Hmm? Apa? Alif. Ya, domir. Domir apa namanya itu? Hah? Enggak nampak dia. Domir apa namanya itu? Kalau nampak, ada yang domir yang tidak nampak. Domir yang tidak nampak itu namanya domir mustatir. Apa itu? Tersimpan, tersembunyi. Mustatir namanya. Nah, ini domirnya itu apa? Ana di sini. Domir ana. Ini fa'il. Fa'ilnya itu. Fi'ilnya uhibbu, fa'ilnya ana. Saya menyukai, saya mencintai, saya menyenangi al-muaddibaini. Dua orang yang beradab. Isim tasnia ini jadi maf'ul. Berarti kalau maf'ul dia nasab. Nah, sekarang isim tasnia ketika nasab tanda i'rabnya apa? Ini siapa? Madi. Isim tasnia kalau i'rab nasab ditandai dengan tanda apa? Isim tasnia kalau i'rabnya nasab tanda nasabnya apa? Tanda i'rabnya apa? Tadi isim tasnia kalau rofa ditandai dengan alif kan? Isim tasnia kalau i'rab rofa tandanya alif. Tanda rofanya alif. Isim tasnia ketika rofa tanda rofanya alif. Isim tasnia ketika nasab tanda nasabnya apa? Hmm? Aish. Isim tasnia ketika i'rab nasab maka tanda nasabnya dengan ditandai huruf ya. Ada ya, tandanya ya tapi bergandengan dengan nun. Muaddibaini mutakasilain. Itu. Yang mau paham paham, yang nggak mau paham ya harus paham.
Lianna maf'ul bi, karena dia jadi maf'ul bi. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya al-ya'a, ya. Al-ya'a, ya. Tanda nasabnya ya. Al-maftuhu, yang di fathah, ma qablaha, kalimat sebelumnya. Al-maksuru, dan yang di kasra, ma ba'daha, kalimat setelahnya. Jadi ciri-cirinya sin tasniyah itu kalau ada ya, dilihat kalimat setelah sebelumnya, kalimat sebelum ya di fathah, dan kalimat setelah ya harokati kasro. Kalau jamak muzakkar salim, kalau nasab tandanya ya juga, ya kan? Cuman bedanya sama isim tasniyah dilihat harokatnya. Kalau jamak muzakkar salim, harokat sebelumnya di kasro, tapi harokat setelah ya di fathah. Terbalik dia. Kalau isim tasniyah harokat sebelum ya di fathah. Kalau isim kalau jamak muzakkar salim harokat sebelum ya di kasro. Harokatnya aja yang terbalik. Kan udah jelas kan kemarin kan? Berarti contoh lah, contoh. Nah, contoh. Nah, ini aja yang patokannya dia kan, harokat untuk bedakannya itu. Ya juga sama bentuknya tuh. Cuman yang bedanya untuk menelitinya itu ini jamak muzakkar salim atau isim tasniyah. Karena kalau isim tasniyah sama jamak muzakkar salim, ketika i'rab nasab dan jar, bentuk kalimatnya sama. Sama bentuk kalimatnya. Masa udah begini, lafat Zaidun. Zaidun itu Zaid ketika tasniyah begini bentuknya. Apa namanya? Zaid ketika i'rabnya ketika i'rabnya nasab begini bentuk kalimatnya. Zaid ketika dia i'rabnya nasab, bentuk kalimatnya begini. Nah, ini jamak tasniyah atau jamak muzakkar salim. Nanti tinggal dibedakan untuk mengetahui itu jamak muzakkar salim atau tasniyah, tinggal harokatnya aja dilihat tuh, harokat sebelum ya. Kalau sebelumnya ya itu fathah dan setelahnya itu kasroh, berarti ini isim apa ini? Berarti itu isim tasniyah lah. Nah, kalau yang begini sebelumnya kasroh setelahnya fathah, berarti itu isim jamak muzakkar salim. Itu aja yang bedanya, ya kan? Al-muslimaini yang mana? Al-muslimaini al-muslimina. Kalau al-muslimina berapa orang muslim? Kalau al-muslimaini berapa orang muslim? Dua kan? Harokatnya aja yang membedakan itu. Untuk mengetahui itu jamak itu istasnia. Karena dari segi bentuk kalimat sama. Jadi itu hati-hati kalau biar nggak terkecoh. Ini kan bisa jamak, bisa tasnia kan? Ya kan? Tinggal harokatnya. Halo, assalamualaikum, ya Pak. Yeah. Terima kasih. Untuk bedakan tadi itu kan tinggal harokatnya aja dilihat kan.
Itu ketika irobnya nasab atau irobnya jer. Itu ketika isim tasnia irobnya nasab dan jer, atau jamak muzakkar salim yang irobnya nasab dan jer. Karena kalau isim tasnia ketika rofa jelas dia tandanya alif. Jamak muzakkar salim ketika rofa jelas juga tandanya dengan wow, bukan ya. Sama ya juga tandanya, tinggal nanti dilihat. Nah kan nggak ada kan ada kitab itu nggak ada harokatnya toh. Nah gimana? Nah tinggal kamu lihat nanti dia jadi apa ini, jadi maf'ul atau jadi aku masukkan huruf jer. Nah tinggal nanti kamu lihat. Terus mana tadi itu? Wa misaluhu belum ya? Nia ba'da sampai mana? Niyabati anil fathah, pengganti dari fathah. Li'annahu, karena sungguhnya masna isim tasniyah wa nunu dan nun iwadun, pengganti anit tanwin fil ismil mufradi, dari isim mufrad. Kemudian isim tasniyah yang i'rab jer. Wa misalul musanna, adapun contoh isim musanna isim tasniyah al makhfudi yang i'rab jer khafat, yang i'rab jer. Nazartu ilal farisaini, nazartu aku telah, nazartu ilal farisaini, nazartu aku telah melihat, ilal farisaini, apa itu farisaini? Dua kuda faras, alal farasaini, atas dua kuda. Faras, bukan faras itu faras, ini faras. Masa kuda namanya? Aku telah melihat dua orang, ilal farisaini, aku telah melihat dua orang naik kuda, alal farasaini, atas dua kuda, di atas dua kuda gitu loh. Al faris, faris itu isim fa'il kalau ya kan? Farisaini berarti dia orang, isim fa'il. Faris orangnya naik kuda. Alal farasaini, atas dua kuda. Ada dua orang naik di atas dua kuda. Ada dua orang naik kuda di atas dua kuda. Nah, fakullu, maka setiap dari lafat minal farisaini wal farasaini. Nah, lafat farisaini dan farasaini itu irobnya apa? Makhfudun, irob jer. Kenapa irobnya jer? Lidukhuli karena kemasukan harfil khafat, kemasukan huruf jer alaihi, atasnya. Nazartu ilal alal farasaini. Nasartu, aku telah melihat dua orang yang naik kuda di atas dua kuda. Nah, farisaini ini irob apa ini? Irobnya apa di sini? Al-farisaini irobnya? Irobnya jer. Kenapa irob jer?
Ini karena ada huruf jar. Ini nama huruf jar ila. Huruf jar. Nah, sekarang yang ini hurufnya apa? Jar juga, karena ada huruf jar juga. Kemasukan setiap kalimat isim kemasukan huruf jar, maka hurufnya khafat jar. Ini huruf jar, ini huruf jar. Ila ala. Nah, isim tasniyah ketika huruf jar di tanda jarnya apa? Isim tasniyah ketika i'rabnya itu jar. Ini kan isim tasniyah kan? Maka tandanya di sini ini kan i'rab jar. Tanda jarnya yang mana tanda i'rab jar sini? Isim tasniyah ketika i'rab jar ditandai dengan ya, sama dengan nasab tadi itu. Sama-sama ya. Loh, kok bisa tahu ini isim tasniyah dari mana? Itu. Kok kamu tahu ini isim tasniyah? Ya, Ustaz, karena sebelum ya ada fathah dan setelah ya ada kasroh. Kan bisa jadi isim jamak muzakkar salim kan? Mana ketehe kalau gini, nah jamak muzakkar salim dia. Ya kan? Kenapa? Karena sebelum ya ada harokat kas, setelah ya harokat. Nah, kalau ini isim tasniyah, ini mujamak, begitu, ya kan? Udah, gitu aja. Hah? Nah, kalau nggak ada rokatnya bagaimana, Ustaz? Kalau dalam baca kitab harus tahu sohigul kalam. Apa itu sohigul kalam? Alur cerita. Itulah kita tahu, belajar tahu arti, belajar hafal mufradat, konteksnya, tahu harus cerita apa sohigul kalam namanya. Terus sebenarnya ini udah lewat dari kemarin pembahasan ini, cuman karena di kitabnya begitu sarahnya kan kita belajar sarah kan terlalu lama, ya Allah. Saya pun nggak apa-apa lah. Hah? Iya, itu ini di kitabnya begitu. Sekarang i'rabu jam'ul mudzakkari as-salim. Jam'ul mudzakkar salim. I'rabnya jamak mudzakkar salim. Qala telah berkata pengarang kitab atau musannif, wa amma jam'ul mudzakkari as-salim. Jam'ul mudzakkaru as-salim. Adapun jamak mudzakkar salim fayurfa'u di i'rabi rafa, ditandai rafa dengan bil wawi, dengan huruf waw. Jamak mudzakkar salim ketika rafa ditandai dengan wawu, huruf wawu. Ketika nasab wa yunsabu dan dinasobkan, wa yukhfadu dan dijerkan bil ya, dengan ya. Jamak mudzakkar salim ketika rafa ditandai dengan wawu. Ketika nasab dan jer ditandai dengan huruf ya. Wa aqulu dan aku katakan, asani yang kedua, wa aqulu dan aku mengatakan, asani yang kedua, minal asya'i, dari sesuatu, macam-macam sesuatu, dari beberapa sesuatu. Syai'un asya'un. Allati yang, loh, kok pakai allati? Kenapa nggak pakai allazi aja situ? Allati sama allazi itu kan sama-sama yang. Kenapa pakai allati nggak pakai allazi? Karena al-asya itu jamak. Setiap jamak kullu jam'i muannas. Setiap jamak itu muannas. Makanya pakai allati, enggak usah jangan pakai allazi. Yang tu'rabu di i'rabi bil hurufi, dengan huruf. Yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Waqad arafta, sungguh, waqad arafta, sungguh kamu telah mengetahui, fima sabaqa, di dalam penjelasan yang telah lewat,
Fima sabako, di dalam keterangan atau penjelasan yang telah lewat. Apa yang telah kamu ketahui di dalam penjelasan yang telah lewat? Yaitu ta'rifu, pengertian jamak mudzakkar salim. Apa itu pengertian jamak mudzakkar salim? Kumpulan laki-laki yang banyak selamat. Itu maksudnya fima sabaqah, tarifnya, pengertiannya. Berarti kita di sini tulab. Tulab itu isim jamak. Tulab itu jamak mudzakkar salim. Jamak taksir. Apa lagi? Sampai mana tadi? Wa hukmuhu, dan hukumnya jamak mudzakkar salim. Ayyurfa'a bil wawi. Ayyurfa'a untuk dirofakkan dengan wawu. Niyabati, sebagai pengganti anid dhamma, dari dhamma. Dirofakkan dengan wawu, maksudnya dirofakkan dengan wawu itu apa? Ketika rofa i'rabnya wawu. Kemudian ketika nasab dan jar i'rabnya ya. Nah, al-maksur, ini dia sama. Al-maksur yang di kasra ma qablaha, kalimat sebelum ya. Al-maftuh yang di fathah ma ba'daha, kalimat setelah ya. Niyabatu anil fathah, pengganti dari fathah, awil kasroti, atau kasro. Wa yusalu, dan sampai bihi dengannya ba'dal wawi, setelah lafaz huruf wawu, awil ya, atau ya, nun. Ada nun setelah lafaz wawu dan ya. Takunu iwadan, menjadi pengganti anit tanwin, dari tanwin, fil ismil mufradi, di dalam isim mufrad. Wa tuhzafu, dan kamu membuang hadhihin nuni, huruf nun ini, indal idhafati, ketika diidhafakan, disandarkan. Kanunil musanna, sebagaimana nunnya jamak isim tasniyah. Famisalu jam'ul mudzakkar as-salim. Contoh jamak mudzakkar salim yang i'rabnya rafa, al-marfu'i yang i'rabnya rafa. Jam'ul mudzakkari as-salimi al-marfu'i. Contoh jamak mudzakkar salim yang i'rab rafa. Hadara al-muslimuna. Telah hadir siapa? Muslimuna. Orang-orang yang muslim, laki-laki muslim. Dan wa aflaha, contohnya lagi wa aflaha, dan apa itu aflaha artinya? Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang mukmin. Al-amiruna, sungguh telah beruntung. Siapa al-amiruna? Siapa itu? Orang-orang yang memerintahkan apa? Bil ma'rufi, dengan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang mengajak kebaikan-kebaikan itu orang-orang yang beruntung. Al-amiruna, orang-orang yang memerintah, mereka yang memerintahkan bil ma'rufi, dengan kebaikan. Aduh, banyakkan ini kalau belajar saranya. Qad aflahal
Hadaral muslimun, telah hadir orang-orang yang orang muslim yang banyak, laki-laki muslim yang banyak telah hadir. Hadara al-muslimun. Nah, al-muslimun ini dinamakan dengan isim jamak muzakkar salim. Al-muslimun di sini dia i'rabnya rofa. Kenapa rofa? Karena jadi fa'il. Sebenarnya setiap fi'il ada fa'il. Al-muslimun jamak muzakkar salim. Tanda rofanya yaitu ada waw. Waw tandanya ketika i'rabnya rofa maka ditandai dengan waw. Itu jamak muzakkar salim ketika rofa ditandai dengan waw. Dan kemudian al-amiruna ini juga termasuk jamak muzakkar salim. Ciri-cirinya apa? Waw dan itu ciri-cirinya. Ciri-ciri jamak muzakkar salim. Ketika berarti kalau waw dan nun ini berarti rofa ini kan? Ada waw dan nun. Oh, ini udah jelas sebenarnya itu. Ciri-cirinya waw dan nun. Berarti rofa dia. Nggak usah dicari tahu ini i'rabnya apa, udah tahu. Ada ciri-cirinya. Sama dengan ini ma'ruf. Bukan ini bukan. Ini dengan i'rab rofa. Kenapa dia i'rabnya rofa? Karena jadi fa'il. Fa'il dari ini yang fi'il nih. Aflah itu fi'il apa itu? Fi'il madi. Aflah itu fi'il madi. Ikut wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu. Aflaha yuflihu. Al-amiruna itu jamak muzakkar salim. Ketika rofa tandanya waw, ciri-cirinya waw dan nun. Tanda rofanya waw tapi ciri-cirinya waw dan nun. Sama dengan ini. Hah? Ini apa yang kamu tanyakan? Ini jamak ini i'rabnya. Masa nggak tahu? I'rabnya jer. Kan bukan jamak, enggak, ini bukan jamak muzakkar salim nih. Bukan jamak muzakkar salim. Enggak, itu cuma sambungan kalimatnya aja. Bukan jamak muzakkar salim itu. Dia jadi apa i'rabnya itu? Bil ma'ruf. Jer, kenapa jer? Ya, kalau masuk huruf jer itu ba. Nanti masih jauh itu pembahasan huruf jer menawasib. Sebenarnya cepat aja. Saya itu maunya belajar now itu ini. Karena kenapa? Kalian ini di sini bukan dituntut baca kitab. Kalian di sini dituntut berbahasa Arab. Nah, kalau mau belajar nahu lama itu orang yang dituntut bisa baca kitab. Sebenarnya kalau untuk percakapan itu nggak usah terlalu jauh sebenarnya belajar nahunya. Cuman i'rab ini amilnya huruf jar. Cuman ya ini masih dibahas nanti di sore. Banyak yang perlu diperbarui. Kenapa? Karena dari segi ini kan, kalau dari segi luar, kalian sebelum masuk sini bacanya tafid dan bahasa Arab, ya kan? Tafid dan bahasa Arab. Tapi ketika kamu masuk ada nahu, ada sorof, ada fikih, ada imla. Nah, itu yang mau enggak, maksudnya jadi orang luar lihatnya itu loh kok enggak sesuai dengan tulisan di apa namanya baliho tafid bahasa Arab.
Makanya itu juga kita masih nanti makanya musyawarah sama Kak Ari. Karena kalau belajar nahu lama itu orang yang bisa baca kitab dulu. Kalian itu di sini dituntut hafal Quran bisa berbahasa Arab, itu aja. Kalau nahu itu belajar bahasa Arab itu sebenarnya sebentar aja. Ini kan itu bisa baca kita. Dan lama kalau prosesnya. Saya mau langkah-langkah ini cuman gimana ya? Maksudnya langkah-langkah yang sarah-sarah yang udah dibahas kemarin itu nggak usah dibaca lagi gitu loh maksud saya. Ini kan ini udah dari kemarin yang diulang-ulang kan, cuman di kitabnya ya gimana lagi? Makanya saya juga, aduh gimana saya kalah kali ini? Kemarin udah kita coba sedikit tapi ini lagi, aduh gimana ini? Kayak afal khamsa ini lagi afal khamsa lagi ketemu sini, semua khamsa lagi kita ketemu. Fail lagi nanti ketemu di sini. Tapi ya enggak. Patah, habis dulu. Ya situ aja dulu. Sekarang saya suruh tanyaan pakai bahasa Arab. Habis tak? Habis itu. Aslinya tadi tuh yang mau masuk ini Ustaz Ari. Bukan belajar nahu, cuman beliau ya belajar ngajar juga, cuman nggak tahu. Tapi beliau diganti nanti hari Jumat pulang dari Toraja sebelum balik ke Jakarta ya mungkin ya sharing-sharing sama kalian berbagi ilmu. Patah, lanjut. Lanjut. Hapus dulu. Hapus. Terus nanti ya saya tunjuk nih. Siapa yang belum pertama juga? Alfat, mana Alfat? Loh, saya kira apa dia? Kaslan. Oh, saya kira Kaslan. Ma. Ini siapa namanya? Sidik sakit juga? Sidik sakit juga? Enggak ada Sidik saya lihat. Ayo ada Sidik San. San? Sidik. Loh. Mau. Hah? Kenapa? Loh. Kita semua di sini loyo. Bukan cuma Sidik yang loyo, saya juga itu ngantuk ini enggak tuh dulu tadi karena musyawarah itu sampai duhur, sampai azan tuh. Sama saya loyo kita ini. Tapi ya sudah resikonya begitu. Menuntut ilmu itu sama ngapal Quran, bukan tanggungan kalian bukan cuma ziyadah, tapi kalian itu dapat lelahnya, dapat capeknya, dapat murojaahnya, itu begitu terus orang ngapal Quran. Jadi kalian siap, bukan cuma siap stor ziyadah, kalian siap capek, kalian siap murojaah, kalian siap jaga Quran sampai mati. Ya sudah, itu sudah bukan konsekuensi untuk diri kalian ngapal Quran. Tapi ya pahalanya luar biasa. Jadi kalian udah siap berarti kan ngapal Quran, udah siap ziyadah, udah siap murojaah, udah siap capek, udah siap ngantuk, udah siap, pokoknya udah siap semua. Udah siap istiqomah, ngulang-ngulang ngapalan. Jadi siap-siap sampai mati. Said, maju, tulis. Terkadang bahasa Indonesianya ya, tulis Arabnya. Tulis aja dulu bahasa Indonesianya. Terkadang Zaid berdiri di depan kamar. Terkadang Zaid berdiri di depan kamar. Lama kali itu di Indonesia aja. Oh, berdiri.
Terkadang Zaid berdiri di depan kamar. Sabar satu-satu. Terkadang ya, tulis bahasa Arabnya. Terkadang Zaid berdiri di depan kamar. Apa? Apa? Kenapa? Kadang-kadang itu, ya terserah kau gimana maumu. Gak apa-apa. Terkadang Zaid berdiri di depan, apa itu berdiri? Nah terus, terkadang Zaid berdiri di depan kamar. Hah? Ya kalau koma ya kumu. Bagaimana biar bisa jadi terkadang di situ? Terkadang dia berdiri. Apa kodok-kodok? Kodok umat salah. Diam aja. Biar aja otaknya berpikir, biar tajam. ثانية شر. Ama apa itu? Gurfatu, gurfata, gurfati. Itu loh. Hah? Itu loh maksud saya. Udah benar? Ah, sawas. Udah benar belum itu? Ada udah benar atau ada yang kurang atau salah, masih salah dari segi harokat juga? Hah? Kode yakumu kode yakumu Zaidun Zaidu apa itu? Zaidu kode yakumu Zaidu amamal gurfati. Udah benar belum itu? Hah? Apa? Amamal. Udah benar belum? Kenapa nggak pakai fi? Karena sudah ada mama fi dalam itu di depan. Farid udah kemarin ya. Farid, apakah kamu telah selesai makan siang? Ya Hafid, apakah kamu telah selesai
makan siang ya Hafid? Kan selama ini kau tahu kan makan siang. Apakah kamu telah selesai makan siang ya Hafid? Anu aja ya akhi gitu aja lah. Ya akhi, apakah kamu telah selesai makan siang ya akhi? Atau ya habibati atau ya zaujati? Apakah Apakah kamu telah selesai makan siang? Jangan buka kamus. Ngapain buka kamus? Enggak fair nama itu. Apakah kamu telah selesai makan siang ya akhi? Makan siang, woi. Apakah kamu telah selesai makan siang? Goda, gitu. Al goda. Apakah kamu telah selesai makan siang ya akhi? Apa bahasa Arabnya makan siang? Farid. Hah? Hah? Udah. Kalau yang fiilnya bagaimana? Nah, terus kamu telah selesai makan siang, Farid? Farid bukan kalian, Farid. Lu. Kamu udah hafal belum itu kosakata itu? Oh belum. Kamu belum hafal ya kosakata itu? Itu jilid berapa itu? Jilid 1. Kau jilid berapa sekarang? Oh kau. Bukan belum hafal, hilang saat hafalannya gitu loh. Apa kamu telah selesai makan siang? Ya Ustadz, ya akhi. Allahu Akbar. Wih. Gak bisa dia. Kamu telah selesai. Akalta, kamu telah makan. Akalta, apakah kamu telah makan? Ya sama. Apakah kamu telah selesai telah makan siang? Belajar menulis bahasa Arab itu dari sekarang. Katanya mau ke Turki. Filmadi, pakai filmadi, tapi pakai domir. Hah? Tagodda, ya tagoddu. Tagodda, ya tagoddu. Gak usah ragu namanya belajar. Salah apa enggak, hantam aja. Kaifa? Loh. Ya
Akhi. Akhi, ada ya-nya akhi. Ya akhi. Ya ilahi. Ya akhi. Ya akhi. Apa itu? Apa bahasa itu? Ya, yahi, yahi, yahi. Masa gitu? Ya akhi. Allah Akbar. Iya, cepat aja. Hal taghaddaita ya akhi. Sahih al khata? Sahih. Masya Allah. Taghaddaita. Farid itu sebenarnya pintar, cuman dia malas. Iya, sebenarnya dia pintar, cuman malas. Nopi, Afid, sebentar lagi insya Allah kami tidak makan siang. 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 Kami tidak makan siang sebentar lagi. Insya Allah. Sebentar lagi insya Allah kami tidak makan siang. Kami tidak makan siang. Kami tidak makan siang. Insya Allah. Nah, ya terserah dia mau tulis apa maksudnya gitu loh. Sebentar lagi insya Allah kami tidak makan siang. Sebentar lagi insya Allah nahnu utlah. Sebentar lagi insya Allah nahnu. Udah benar apa belum tuh? Wis. Insya Allah ba'da qalil nahnu la nataghadda. Udah benar belum? Insya Allah ba'da qalil nahnu la nataghadda. Udah benar apa belum tuh? Hah? Aina. Nah, itu yang ya, itu yang salah. Ini tuh bisa insya'a. Nggak boleh sambung, nanti beda maknanya. Bisa kufur nanti kok. Aslinya ba'da qalil insyaallah. Tapi ya udah, itu innya itu jangan enggak sambung. Kalau jika sya, sya'a
Jika sya'a berkehendak. Siapa? Allah. Allah. Syahid, sudah tadi. Putra, sudah kemarin. Ihsan. Apakah kamu telah menulis surat? Apakah kamu telah menulis surat ke bapakmu? Iya, ke bapakmu. Apakah kamu telah menulis surat ke ibumu? Bapakmu saja, bapakmu. Apakah kamu telah menulis surat ke bapakmu? Kataba, apakah kamu telah menulis surat ke bapakmu? Surat. Risalatun. Masa jamaknya risalatun? Rosail. Apa lo risalatun? Salatun rosailu. Apakah kamu telah menulis surat ke bapakmu? Ayahmu. Abimu lah. Kan abi kan? Abika ke abimu. Kau panggil mama atau bapak? Bapak kan? Bapak aja. Enggak, di rumah manggilnya abi, bapak atau surat. Apa kamu telah menulis surat ke bapak, ke abimu? Ke abimu? Apa kamu telah menulis surat ke abimu? Ke habibati? Ke habibaka? Konzauj. Ke abimu. Ya. Asmaul khamsa, abun, abaka, abuka, abika. Kalau dia jer gimana? Apa kamu telah menulis surat ke bapakmu? Ke abimu? Hayo, azan, ayo. Hal apa itu? Abuka, abika, abaka. Apa macam itu? Udah benar belum itu? Hah? Masih ada yang salah apa udah ada yang udah benar semua? Ila itu salah. Itu harokatnya. Maaf, risalah itu jadi apa di situ jabat posisinya? Jadi berarti kalau maf'ul bi jadi dia dibaca fathah kasroh dhammah. Terus ila abika. Ila abika. Udah benar belum itu ila abika? Hah? Udah benar belum itu? Yang asmaul khamsa begitu tulisannya abika ketika jar.
Apa? Enggak, ini loh maksudnya udah benar belum ini? Terus kalau abaka nasab dia. Ini rofa. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta